Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Prof. Eni, Bu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Mas Irwan, ini adik saya ini, selaku pembina di UKM Prima, adik-adik panitia dan narasumber yang lain. Terima kasih sudah diikut sertakan dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Alhamdulillah ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan berikutnya nanti bermanfaat untuk karir adik-adik semuanya. Saya izin share screen. Bisa lihat tampilan materinya? Bisa. Oke adik-adik, saya membuat judul yang sedikit berbeda, menjadi penulis hebat. Bagi Anda semua, mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini menjadi orang-orang hebat. Paling tidak kita mulai hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gunawan, seperti tadi diperkenalkan, hanya perlu dikoreksi sedikit. Saya wakil dekannya di FKIP ya, bukan di MIPA. Kemudian belum pula jadi profesor. Mohon doa lah adik-adik semuanya. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk sampai ke tahap tersebut. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di tahap awal, bahwa otak kita semua, manusia itu persis seperti parasut. Jadi dia hanya bekerja ketika terbuka dengan ide-ide yang baru. Jadi orang yang berpikiran terbuka tidak mudah tersinggung terhadap kritikan orang lain, tidak mudah marah ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan dia. Kemudian pola-pola seperti itu akan membentuk pribadi yang bersangkutan menjadi orang yang lebih maju dibanding orang yang tertutup. Jadi kalau misalnya masih ada dari kita yang anti kritik, itu salah satu ciri bahwa kita tidak akan jadi orang-orang yang maju. Jadi orang-orang yang berpikiran terbuka itu akan punya kesempatan maju lebih besar dibanding orang-orang yang tertutup seperti tadi. Jadi ini penting disampaikan di awal karena kita sedang bicara dunia tulis-menulis. Jadi ada saatnya apa yang kita tulis mungkin dikoreksi atau dibantah oleh orang lain. Ketika kita minta pendapat orang lain, mungkin dia tidak sependapat dengan kita, dan itu biasa-biasa saja. Dan tidak perlu baper lah dengan hal-hal seperti itu. Kemudian, karena kita sedang bicara tulis-menulis, maka kita harus memulai. Jadi tidak cukup hanya sekedar teori-teori saja. Kita sudah banyak baca, kita sudah punya ilmu yang memadai misalnya, cuma kalau tidak segera dimulai kegiatannya, tidak segera ditulis, ya tetap dia tidak akan jadi apa-apa. Sehingga kita harus mulai dari menghilangkan rasa takut dari hati kita, menghilangkan rasa takut akan kegagalan itu dari hati kita, sehingga kita akan terus mencoba terus, sampai nantinya kita bisa sukses. Nah, ini sekedar analog saja. Kalau kita lihat sepintas ya, dilihat sepintas, kemudian kita menoleh ke sisi yang lain, bayangannya itu seperti orang ada di motor sport, tambah yang di belakangnya serius sekali itu. Tapi setelah kita lihat lebih detail, oh ternyata
duduknya hanya di atas ember ya, dan nggak ada stangnya pula itu. Jadi ini sekedar ilustrasi bahwa kita yang biasa hari-hari kelihatan sibuk, banyak kelihatan kegiatannya banyak, kita kalau jalan bawa buku tebal-tebal misalnya seperti itu, sepanjang belum kelihatan hasil karya kita, belum muncul hasil tulisan kita, maka di dalam ilmu kami di fisika itu masih dianggap belum melakukan apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi analog ketika kita mendorong tembok, karena temboknya tidak bergerak, maka usaha kita tetap nol. Dianggap kita tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Jadi, paling tidak dari kegiatan kita hari ini, adik-adik yang sudah bergabung, dari mana saja, paling tidak ada ilmu baru yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita gabung dengan nanti kita keluar, cara berpikir kita masih sama, ilmu kita juga tidak bertambah, maka sia-sialah kegiatan kita hari ini. Sia-sia kita sudah berada online, bergabung bersama yang lain. Nah, ini untuk memotivasi kita semua bahwa indikator-indikator itu penting. Mohon maaf nanti jika sesekali mungkin cukup terganggu karena memang kondisi kami belum sepenuhnya fit 100% karena sudah setuju dengan adik-adik untuk diskusi hari ini. Alhamdulillah saya senang bisa bergabung dalam kondisi masih dipulihkan, pemulihan untuk lebih fit lagi. Tidak boleh juga kita mahasiswa karena ingin dengan sesuatu, terlalu ambisi atau terlalu cinta dengan sesuatu, kemudian kita mengorbankan pola pikir rasional kita, yaitu sekedar analog saja. Dia sangat sayang dengan motornya, kemudian motornya ada di atas tempat tidur dan dia memilih tidur di bawah. Ya, mudah-mudahan peserta kita hari ini tidak ada seperti itulah ya. Jadi kita ketika menerima informasi apa saja harus memastikan bahwa ada potensi kita untuk digunakan memilih informasi-informasi itu berguna apa tidak untuk kita, ada kegiatan kita lakukan, ada manfaatnya apa tidak untuk kita, dan seterusnya. Kita harus mulai kritis pada hal-hal seperti itu. Tidak boleh juga kita yakin pada sesuatu yang hanya kita sendiri yang meyakini, sementara yang lain dengan pola yang berbeda-beda. Nah, ini jadi aneh nanti. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi mahasiswa Universitas Mataram, adik-adik semua, kita harus kritis pada apa saja, tapi kita harus memastikan yang kita yakini itu betul. Kita tidak meyakini sesuatu yang berbeda dan salah, gitu, supaya tidak aneh dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kegiatan kita hari ini untuk menyamakan persepsi kita terhadap tema kegiatan kita, bagaimana kita memotivasi, saling memotivasi, kita belajar bersama-sama untuk terus berkarya menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih baik ke depannya. Jadi itu sekedar analog, kalau misalnya ada 4 orang buta ingin tahu rupa gajah, yang pegang gading mikirnya gajah seperti itu, yang pegang belalai mikirnya gajah seperti itu, yang pegang badannya mikir, oh besar sekali, keras sekali, dan seterusnya, yang bagian megang ekor mikir
gajah itu seperti itu. Nah, kita ketemu hari ini untuk memastikan bahwa kita punya pikiran yang sama tentang apa yang akan kita bahas. Seperti itu. Adik-adik semua, Prof. Penny salah satu guru sekaligus senior dan pimpinan kami ketika beliau di Wakil Rektor 2 juga memberi banyak informasi, memberi banyak kesempatan kepada kami sehingga bisa berkarya, berkompetisi, sehingga jadilah seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillah kita mahasiswa, karena saya juga alumni dari Universitas Mataram, dulu kami tamat tahun 2003. Adik-adik kelas berapa itu? Belum sekolah ya? Generasi cerdas itu punya pengetahuan yang luas. Kegiatan kita hari ini salah satunya agar kita punya pengetahuan yang luas. Kita bisa belajar dari siapa saja, dari teman kita, sesama UNRAM, di luar UNRAM, di luar negeri, atau kita belajar dari sumber-sumber sosial media yang ada, dan sumber-sumber pengetahuan yang baru. Mahasiswa punya potensi diri yang tinggi, dia harus punya keahlian, dia harus punya keterampilan, serta baik akal budinya, itu adalah generasi cerdas. Generasi cerdas yang berkualitas dapat dibentuk dari proses pendidikan. Nah, itulah kegiatan kita, salah satunya kegiatan hari ini, membentuk pola pikir kita, membentuk kebiasaan kita, sehingga diharapkan pola-pola ini bisa adik-adik manfaatkan untuk menyelesaikan nanti studinya tepat waktu, dengan indeks prestasi yang bagus. Kalaupun IPK bukan satu-satunya indikator bahwa kita lebih baik dibanding orang lain. Ini ada beberapa ciri-ciri, nanti adik-adik bisa baca karena slide-nya bisa saya bagi. Kita, mudah-mudahan kita semua menjadi generasi cerdas tersebut, harus punya inisiatif. Nah, inisiatif kita melakukan kegiatan ini, salah satunya kita pandai mengatur waktu, kita senang melayani, membantu orang lain, kita membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang ada, kita bekerja sama dan membina hubungan baik dengan sesama teman, dengan dosen, dengan staf, dengan mitra-mitra kita yang lain. Kita juga senang belajar hal-hal yang baru, kita tidak mudah mengeluh, menyampaikan keluhan demi keluhan, kita berani menanggung resiko, dan ketika ciri-ciri ini ada, maka jadilah kita masuk dalam kategori generasi-generasi cerdas. Kita fokus ke tema adik-adik. Kalau misalnya kita lihat analog gambar yang ada di situ, jadi seberapa besar pun usaha dia membantu orang yang ada di dalam lubang itu, dia akan sulit. Hampir tidak mungkin dia dapat membantu, karena tidak mungkin dengan jarak seperti itu tangannya bisa ketemu yang di dalam dengan dia yang punya niat membantu. Padahal ada tangga di sampingnya. Ini sekedar ilustrasi bahwa kadang solusi-solusi masalah kita itu ada di sekitar kita. Hanya kita mikirnya terlalu jauh, atau kita tidak berani keluar dari pola pikir kita, sehingga jadilah kita orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan solusi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita mulai ke tema kegiatan terkait tulis-menulis. Temanya, ayo menulis. Karena yang paling penting dari tulisan itu, yang paling penting dari karya tulis itu adalah ditulis. Kalau dia tidak ditulis, masih di kepala kita, maka kita belum anggap dia sebagai tulisan. Nah, tidak bisa kita dikenal oleh orang lain ketika
ide kita itu hanya di kepala, tidak pernah kita ungkapkan ke orang lain, baik secara tulisan, lewat menulis, maupun secara lisan, seperti itu. Mengapa menulis itu penting, adik-adik? Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi dan kemampuan untuk menulis. Kita semua punya itu. Saya percaya adik-adik semua bisa. Yang kedua, kita semuanya dianggap bisa menulis karena memang dari awal menulis itu adalah kemampuan dasar yang kita miliki. Sejak SD kita sudah belajar menulis, kita sudah belajar membaca, kita sudah belajar berhitung. Sampai sekarang, ada yang potensinya terus berkembang, ada yang merasa puas dengan apa yang dia miliki sehingga dia tidak belajar kembali. Nah, ini kesalahan banyak orang. Menulis itu juga mudah. Mudah karena kita hanya butuh tangan kita butuh hati, otak kita, plus beberapa alat pendukung sederhana yang kita semua punya. Kita bisa menulis di note di HP kita masing-masing, kita bisa menulis di laptop kita masing-masing, kita bisa menulis di buku agenda kita masing-masing, dan itu kita semua punya, hanya ada yang memanfaatkannya untuk hal yang baik, ada juga yang tidak memanfaatkannya sama sekali. Nah, seperti yang tadi Prof. Eni sampaikan, penulis pemula biasanya bingung. Bingungnya sama ketika kita mengusulkan judul skripsi misalnya, kita akan bingung, kita akan usulkan apa, kemudian kita mau mulai dari mana. Nah, itu yang kita akan fokus diskusi hari ini. Karena sebagian besar kita memang sulitnya itu di tahap ini. Kita mau mulai dari mana, akan menulis apa, dan seterusnya. Kita sulit memulai karena di dalam diri kita ada rasa kita tidak kompeten, kita tidak percaya diri, kita minder karena tulisan saya kok masih seperti ini, seperti itu. Jadi, untuk adik-adik ketahui, tidak ada hal yang sempurna, tidak ada hal yang sempurna. Kita yang sudah kita tulis, misalnya kami sekarang, karena lebih awal saja dari adik-adik semua, sudah menempuh pendidikan-pendidikan. Kalau sekarang kita baca-baca skripsi kita yang dulu, oh kok seperti ini ya, begitu. Dan memang ilmu itu berkembang terus, jadi jangan menunggu sampai kita sempurna untuk bisa menghasilkan sesuatu. Mulailah hari ini. Kita mulai setelah kegiatan ini. Kemudian, solusi terkait kegiatan itu, adik-adik, cara pikir, cara pandang kita yang tidak tepat itu bisa kita atasi dengan menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu penulis. Minimal kita sudah nulis di WA masing-masing, kita sudah mulai menulis di status-status sosial media kita sudah mulai menulis catatan perkuliahan kita, dan seterusnya. Dan karena hubungan tulisan kita hari ini terkait tulisan yang sedikit lebih ilmiah, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Hal penting berikutnya adalah kita mulai menulis. Jangan ditunda-tunda lagi. Nah, ini kebiasaan kita semua memang suka menunda pekerjaan. Sementara pekerjaan itu besok akan ada yang baru, besok akan ada yang baru, ada tugas yang baru, dan seterusnya. Sehingga kesempatan kita dari waktu yang tidak berulang itu akan terbuang begitu saja. Tadi
Mas Irwan sudah menyampaikan ke kita ada kisah yang menunjukkan bahwa ketika kita menulis sesuatu, maka menulis itu bisa menjadi bukti sejarah. Bukti sesuatu itu pernah ada. Bukti sesuatu pernah terjadi pada suatu waktu tertentu, pada suatu masa tertentu. Dengan menulis, kita memberi informasi dan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita tulis, kalau jadi ilmu, ilmunya akan diamalkan oleh orang yang membaca, dan itu akan jadi bekal pulang kita pada saatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jadi, ketika kita menulis, jangan hanya pikirkan itu hanya untuk menggugurkan kewajiban kita saja. Tulislah sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dibaca oleh orang lain. Kalaupun itu hanya mungkin bentuknya hanya status-status. Keterangan-keterangan di informasi sosial media kita. Nah, ketika itu bermanfaat, entah itu informasi atau pengetahuan yang baru, maka itu akan berbuah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada kita. Nah, cara pikirnya harus seperti itu. Yang ketiga, dengan kita menulis, kita bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Di apa yang kita tulis, umumnya lebih lengkap, lebih sistematis, lebih terarah dibanding informasi itu hanya bentuknya lisan. Kalau kita terima informasi hanya lisan, agak sulit dipertanggungjawabkan, karena ketika sampai pada orang kedua, orang ketiga, keempat, informasinya bisa jadi sudah berbeda. Tidak sama lagi dengan versi yang pertama. Nah, itu pentingnya kenapa harus ditulis. Dengan menulis kita juga punya kesempatan untuk menunjukkan ke teman-teman kita bahwa kita mengerti sesuatu, bahwa kita pernah menulis tentang sesuatu, dan mungkin orang lain yang akan menilai kita pakar di bidang itu. Tidak perlu kita yang harus mendeklarasikan diri kita bahwa kita pakar bidang itu, tidak perlu. Orang yang akan menilai dari karya kita, dari konsistensi kita, dari istiqomahnya kita menulis tentang tema-tema yang sama, kita akan dianggap pakar oleh orang lain, bukan mengangkat diri kita sendiri sebagai pakar. Pentingnya menulis juga sebagai sarana pengembangan potensi diri. Kita bisa melatih otak kita. Jadi seperti ini polanya. Otak kita itu persis ada banyak neuron-neuron di dalamnya. Jadi misalnya analog sederhana begini. Ketika adik-adik ingin merencanakan tidak kuliah saja, otak kita itu langsung menyiapkan opsi-opsi. Kalau misalnya tidak mau kuliah, nanti alasannya ini. Opsi berikutnya seperti ini. Nah, itu otak kita itu polanya begitu. Jadi kita harus melatih dia sehingga nanti terbentuk banyak jaringan-jaringan baru, informasi-informasi baru, sehingga ada orang yang kemampuan awalnya sama, satu dilatih terus, satunya diam-diam saja, itu potensinya akan jadi berbeda jauh. Hal pentingnya juga adik-adik, dengan menulis, kita bisa jadi punya penghasilan tambahan. Jadi kalau kita menulis, tulisan kita di penerbit, diterbitkan oleh mereka, dicetak, ada royalti yang bisa kita terima. Ketika kita menulis, kami menulis jurnal, kadang diberi reward oleh pimpinan dalam bentuk insentif, dan seterusnya. Ya, kalaupun kita tidak berharap menjadi kaya raya, paling tidak dari menulis itu kita juga bisa punya penghasilan tambahan. Hal penting berikutnya, dengan menulis itu kita bisa bahagia karena kita sedang menyalurkan hobi kita. Jadi kalau misalnya kita sudah pegawai, bisa juga kita gunakan menulis itu untuk jenjang karir kepangkatan kita. Jadi kalau kami dosen, ya bisa untuk naik pangkat,
bisa untuk usulan ke lektor kepala, bisa untuk usul ke guru besar, dan seterusnya. Kalau tulisan itu tidak ada, maka jangan bermimpi kita akan sampai ke tahap itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita di kampus kita profesor banyak, maka dapat kita pastikan sudah ada karya-karya beliau sebelumnya, sehingga beliau sampai di tahap itu. Adik-adik yang berbahagia, teman-teman sekalian, orang baru bisa menghasilkan karya, entah itu artikel, jurnal, buku, ataupun hanya sekedar berita, informasi di website, dia baru akan menghasilkan artikel, tulisan-tulisan yang baik, hanya jika dia juga membaca artikel yang baik-baik. Jadi, penulis yang baik pasti berangkat dari pembaca yang baik. Jangan bermimpi adik-adik bisa menulis dengan baik kalau tidak membaca. Membacanya juga harus yang baik-baik. Jadi kalau kita banyak bacaan, tapi bacaan kita tidak mendukung kita menjadi lebih baik, maka itu tidak mendukung sama sekali. Jadi kita ganti bacaan kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, dan itu nanti setiap informasi yang kita bagi itu akan jadi kebaikan, dicatat sebagai kebaikan, dan itu akan balik kepada kita selaku pembuatnya. Jadi akan ada kemudahan-kemudahan yang mungkin tidak kita sangka-sangka kita terima dari orang yang menerima informasi tersebut. Jadi jangan merasa bangga kita dengan IP kita tinggi, tapi cara berpikir kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus berpikir bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang, adik-adik? Pertama, kita bisa mulai menulis hal-hal yang dekat dengan kita. Kita bisa mulai menulis apa yang kita rasakan di hati kita. Kita punya rasa pada seseorang misalnya, mulailah menulis dari situ. Kita punya ide setelah melihat sesuatu, tulislah itu. Tidak apa-apa, mulai dari yang kecil, sederhana, tapi kita yakin bahwa tulisan itu bisa kita selesaikan. Karena kalau kita menulis tapi tidak selesai, nggak ada manfaatnya juga. Jadi kita biasakan bekerja itu tuntas. Tadi ada ilustrasi sebelumnya bahwa kita akan menghasilkan tulisan yang baik kalau kita membaca yang baik-baik. Kita ingin nulis ke jurnal internasional, maka bacaan kita tidak boleh jurnal nasional. Kita harus membaca jurnal internasional. Analognya seperti itu. Kita ingin menulis buku, maka bacalah buku-buku yang lain. Ini supaya kita tidak merasa kita itu tinggi, kita itu besar, kita itu punya prestasi, wah, padahal itu bentuk ketidaktahuan kita bahwa banyak di sekitar kita orang-orang yang lebih baik. Itu penting. Kenapa kita harus banyak membaca? Membaca itu tidak harus teks seperti ini. Kita bisa membaca sekitar kita, ada masalah apa ide kita, dan seterusnya. Itu penting. Yang ketiga, adik-adik, kita harus menjaga fokus. Fokus itu penting. Kita kalau punya keinginan banyak, kita baca, kita mau tulis A, kita punya baca-baca lagi menulis B, baca-baca lagi menulis C, maka saya pastikan tiga-tiganya tidak akan ada yang selesai. A tidak selesai, B tidak selesai, C tidak selesai. Ketika kita ingin menulis sesuatu, dapat tema A, kuncilah A itu. Kita akan nulis tentang itu, kumpulkan bahan tentang itu, yang B, C dipending dulu, sebagai bahan tulisan kita berikutnya.
hal berikutnya adik-adik, kita harus menghormati proses. Tidak bisa orang yang belajarnya pada durasi waktu yang sama, dengan kemampuan akademik, intelijensi yang berbeda, itu hasil akhirnya sama. Tidak bisa begitu. Jadi, kalau kemampuan kita sedang-sedang, pas-pasan, jangan waktu belajarnya sama banyaknya dengan teman kita yang relatif lebih pintar, karena hasilnya akan berbeda. Menghargai, menghormati proses ini juga berarti bahwa ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk sampai pada sebuah capaian. Ya, ketika kita menulis, ada tahap kita membaca, ada waktu yang harus kita luangkan untuk mendapatkan ide dan seterusnya. Hal penting berikutnya, adik-adik, biasakan menulisnya tuntas. Nah, pola saya, kalau coba nanti dipikirkan masing-masing oleh kita, kalau kita menulis satu paragraf, kemudian kita ketik, kemudian kita baca, diedit, diperbaiki, nanti diedit lagi. Nah, alamat tidak selesai dia. Tidak akan jadi tulisan itu. Jadi, apa yang ada di kepala kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ditulis saja dulu semua. Ditulis sampai selesai. Entah nanti redaksi kalimatnya seperti apa, urusan nanti itu. Jangan biasakan menulis sambil menjadi editor, karena biasanya tidak jadi tulisannya. Jadi, tuangkan semua yang dipikirkan, nanti kita bisa edit di tahap akhir. Kita bisa melibatkan pihak lain untuk mengoreksi tulisan-tulisan tersebut. Di tahap akhir, kita perlu melibatkan pihak lain untuk mengoreksi. Bisa teman kita, bisa kakak tingkat kita, bisa adik kita di rumah, tidak apa-apa. Karena ada kecenderungan kalau kita mencari salah sesuatu, kalau kita yang buat, cenderung kita akan lebih sulit menemukannya dibanding ketika orang lain yang mencari kesalahan itu. Itu kenapa misalnya dosen-dosen kita kalau ngoreksi naskah kita, coretan kita banyak sekali. Padahal pada saat yang sama, ketika dosen saya misalnya menulis sesuatu, saya sering minta tolong mahasiswa mengoreksi. Jadi kalau mereka datang konsul skripsi, saya minta tolong mereka mengoreksi apa yang saya buat. Mereka boleh coret, boleh kasih komen, dan seterusnya. Jadi saya juga mengoreksi catatan mereka. Itu diantara bentuk keterbukaan kita terhadap ide-ide baru. Keterbukaan kita terhadap koreksi orang lain. Jadi kita mengoreksi, jangan posisikan kita hanya bisa mengoreksi orang lain. Kita harus bersedia dikoreksi orang lain, termasuk dalam konteks ketika kita menulis sesuatu. Ini ada beberapa cara kita menemukan ide. Kita akan bahas lebih cepat. Pertama, kalau kita punya, saya percaya kita semua itu selalu punya pertanyaan banyak di kepala kita terhadap apa saja. Jadi kalau misalnya ada lihat sesuatu, kita bisa mulai itu apa, kemudian siapa, bagaimana, dan seterusnya. Sehingga kalau pertanyaan itu kita akan buat jawabannya, jadilah paling tidak satu paragraf jadi. Pemicu ide itu ada di mana-mana, perlu sikap mental kita saja yang kondusif dan kebiasaan kita mengamati situasi-situasi sekitar kita. Saya tidak terlalu khawatir dengan adik-adik akan menulis struktur panduannya itu ada. Bukan itu masalah kita. Masalah kita adalah kita tidak membiasakan diri kita untuk mengamati sekitar kita, tidak membiasakan diri kita menulis apa yang kita pikirkan, dan kadang kita bingung memulainya dari mana. Nah, seperti itu. Kalau ini sudah dapat, tinggal ikut panduan saja.
Kalau skripsi ikut panduan skripsi, karya ilmiah ikut karya ilmiah. Itu yang menyebabkan kami di FKIP itu membuat beberapa terobosan sebagai bentuk penghargaan kami pada karya adik-adik mahasiswa. Di pertama, ketika mahasiswa yang sudah skripsi itu submit artikelnya saja, kemudian sudah ada review dan di-accepted oleh jurnal-jurnal tujuan, kami izinkan mahasiswa kami tidak seminar hasil. Mereka dianggap sudah seminar hasil. Kalau artikelnya sudah terbit pada kategori tertentu, mahasiswa kami izinkan untuk tidak ujian skripsi lagi. Ini bentuk supaya ada motivasi mahasiswa juga menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus. Ini kami sudah mulai di pedoman akademik kami tulis seperti itu, dan mudah-mudahan saya pikir ini akan berkorelasi positif dengan kegiatan kita hari ini dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita hanya perlu mengetahui tempat atau situasi apa yang dapat memicu ide-ide kreatif untuk kita menulis. Kita lihat beberapa di antaranya. Ada beberapa sumber ide-ide kreatif. Pertama, kita bisa membaca buku, membaca jurnal, dan lain-lain. Kita bisa menghadiri kegiatan seperti hari ini, seminar, berdiskusi, menanyakan ke narasumber, menanyakan ke teman kita. Nah, hanya saja nanti biasakan kalau misalnya ada diskusi, jangan diskusi sama-sama bingung. Kalau 2-3 orang bingung mendiskusikan yang sama, nanti tidak jadi apa-apa itu. Nanti kalau ada tukang rujak lewat, yang rujaklah jadinya itu. Jadi pastikan ada dari teman-teman kita yang punya pemahaman yang memadai, yang bisa menjelaskan kepada kita apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Itu penting. Kita yang punya kemampuan lebih dibanding teman-teman kita juga diharap jangan hanya kita punya nilai tinggi sendiri, tidak boleh seperti itu. Karena cara belajar yang paling baik itu kita mengajarkan orang lain supaya punya kemampuan seperti kita. Apa yang kita pahami, kita bagi supaya mereka juga paham. Nah, ketika kita memberi kemudahan kepada orang lain, insya Allah saya yakin Allah juga mudahkan urusan-urusan kita yang lain. Seperti itu. Kita harus membiasakan diri mengamati sesuatu. Kita juga bisa dapat ide dari pengalaman pribadi kita masing-masing. Bisa juga dengan mencari informasi-informasi tersebut di internet. Sangat banyak sumber mahasiswa kita itu punya paket internet yang memadai, kalaupun alasannya mungkin awal untuk belajar daring, tapi saya yakin itu hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk keperluan itu. Banyak keperluan-keperluan lain yang tinggal kita belokkan peruntukannya sehingga bisa lebih bermanfaat untuk kita, kemajuan lembaga kita sama-sama. Adik-adik yang berbahagia, ada hal yang baik, kalau tidak ditempatkan pada tempat yang baik, dia jadi lucu, tidak bagus dia. Nah, contoh seperti gambar itu. Itu kotak saran. Posisinya ada di situ. Setiap yang lewat, masukkan sejumlah uang, dikiranya kotak amal itu. Sehingga yang memasukkan niatnya bagus, yang menyiapkan kotak saran niatnya bagus, ternyata tidak selalu dua hal yang baik itu, kalau tidak ditempatkan pada posisi yang betul, jadi tidak bagus. Nanti di tulisan kita akan ketemu pola-pola seperti ini. Ini juga ada ilustrasi. Salah satu dinas membuat larangan, kita dilarang menempel dengan memaku pohon. Padahal dia sendiri maku itu di pohon. Kita sering melarang seseorang melakukan sesuatu, kita sendiri melakukannya. Kita mendorong orang menulis, kita sendiri tidak nulis. Agak repot kalau seperti itu.
kita mengajak orang menulis, kita sudah menulis. Jadi saya sudah menulis, saya mengajak adik-adik semua menulis. Itu tingkat pengaruhnya berbeda dengan orang lain yang tidak menulis, menyuruh kita menulis. Jadi contoh keteladanan kita, kalau nanti kita ngajak, ayo teman-teman nulis, nah, kita harus sudah mulai. Jangan kita sendiri belum mulai, sudah ngajak orang lain supaya sama-sama begitu. Ini penting. Tidak semua hal yang kelihatannya serius, berbentuk data-data, fakta itu penting. Ada penelitian yang angkanya banyak, belum tentu itu penting. Jadi, tidak semua yang ada bentuknya rumus panjang, kita hitung-hitung, itu penting. Bisa jadi tidak penting sama sekali. Analog dengan ini. Jadi ada survei, bercanda-bercanda aja sih Cak Lontong ya. Ada 100 ibu-ibu disurvei. Kemudian kesimpulannya ternyata mereka semua berjenis kelamin wanita. Jadi kelihatannya ada riset, metodologi, angka, data begitu. Tapi kesimpulannya jadi tidak menarik. Karena tanpa penelitian pun hasilnya memang sudah begitu. Nah, ini juga sama. Ini penting ditanamkan ke adik-adik semua. Kita jangan hanya ingin kelihatan. Kita ketua organisasi tertentu. Kita ketua UKM tertentu. Sibuk sekali kita, sibuk. Tapi ketika orang yang paham mengamati kita, kinerja kita, bagaimana interaksi kita dengan orang lain, jadi kelihatan bodoh kita. Contoh lah, kayak di gambar nih. Serius sekali dia, pegang solder. Orang yang paham itu tahu bahwa antara dia bodoh dan dia bohong. Pertama, dia bodoh karena tidak mungkin ketika dia bekerja pegang bagian panasnya. Atau dia bohong, kelihatan serius mengerjakan sesuatu padahal sedang tidak bekerja sama sekali. Nah, ini penting ini. Banyak dari kita seperti itu. Kita memberi contoh bagaimana mengajar yang baik. Kita sendiri tidak mengajar seperti itu. Kita menyarankan orang untuk berhubungan baik, menjaga silaturahim. Kita sendiri tidak menjaga silaturahim dengan orang lain. Nah, pola seperti itu. Jadi adik-adik semua, karena ini kesempatan saya menyampaikan pesan-pesan itu, ini penting untuk kita kalau kita ingin maju. Silaturahim kita dengan teman-teman sekelas kita, teman-teman seangkatan kita, sefakultas kita, seuniversitas kita itu penting. Karena ketika nanti kita selesai, informasi itu bisa datang dari mana saja. Kita bisa tidak duga-duga, ternyata ada teman kita dari teknik yang menyampaikan info, dan ternyata itu adalah awal dari kemajuan kita berikutnya. Ada yang tiba-tiba dapat info kegiatan hari ini, bergabunglah dia hari ini, dapatlah ilmu dia hari ini, dapat silaturahim dengan banyak teman yang lain. Nah, itu pola-pola yang penting kita terapkan sehingga ke depan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Nah, ini sama ini. Jadi serius sekali kelihatannya baca, padahal oh ternyata bukunya kebalik, dia bohong. Jadi ya mungkin niatnya mau selfie ya, tapi kok jadi kelihatan tidak bagus itu. Yang terakhir adik-adik terkait dengan tulisan, karena kita ingin menulis, jangan hanya kejar kuantitasnya, banyak tulisannya. Ternyata setelah dicek-cek, oh ini ternyata tulisan orang lain, ini diambil dari ini, diambil dari. Nah, itu adalah sebuah pelanggaran akademik yang ada sanksi akademiknya, yang ada sanksi pidananya. Kita mungkin pernah dengar ada profesor yang dicabut gelar profesornya karena terbukti ada yang diambil dan dia tidak menulis rujukannya. Ada pejabat yang berhenti dari jabatannya karena sebuah tulisannya di surat kabar ternyata mirip dengan tulisan orang lain.
Nah, ini penting dibuat sebagai atensi kita, kehati-hatian kita, kalaupun kita ingin menulis, jangan asal ambil dan tidak menyebutkan sumbernya. Similarity dan plagiarism ini dua hal yang tipis-tipis. Ada bagian samanya, ada bagian bedanya. Ini saya ambil contoh, ada beberapa mahasiswa saya membuat tugas pada mata kuliah tertentu. Saya cek tingkat kesamaannya, ada yang 16%. Berarti dia warnanya hijau, ini otomatis dari sistem. Ada yang warnanya kuning. Kalau semakin banyak, nanti merah dia. Ini artinya bahwa ada perangkat seperti itu untuk mengecek bahwa pekerjaan kita itu tidak bisa asal ambil-ambil saja zaman sekarang ini. Jadi mungkin kalau kita belum jadi siapa-siapa, tidak ada yang protes. Kalau kita nanti ada di posisi tertentu yang orang lain banyak ingin posisi itu, adik-adik jadi anggota dewan misalnya, atau jadi pimpinan salah satu institusi, maka biasanya itu adalah tahap awal kasus-kasus seperti ini dimulai untuk digugat. Sehingga dipesan dari awal, hati-hati. Jangan hanya kejar jumlah karya, tapi kita juga menjaga kualitas dan etikanya. Nah, itu saja adik-adik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Gunawan selaku pemateri. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman dari tadi kan kita sudah mendengarkan materi nih, udah keren banget tentang penulisan. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada pemateri, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di room chat dan nanti akan saya bacakan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin saya sebutkan langsung saja. Bisa kita langsung tanya jawab, Pak? Nih. Silakan. Jadinya, kami banget ternyata yang nanya. Jadinya pertanyaan pertama, apakah menulis penyusunan karya tulis ilmiah itu bisa mirip dengan ide orang lain sebelumnya? Dan apakah karya tulis bisa tidak melakukan penelitian? Dan pertanyaan keduanya itu, apa ciri dari KTI yang membedakannya dengan jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau yang lainnya? Jadi Pak, ini ada satu orang yang bertanya atas nama Siti Barotul Sakinah, tapi dia memiliki 2 pertanyaan. Wah, Oke. Banget ya. Oke Pak, mari Pak, langsung jawab saja. Oke, izin ditanggapi. Yang pertama, jadi sedianya tidak ada yang betul-betul baru di bawah matahari. Jadi kalau kita lihat skripsi kakak-kakak tingkat kita yang angkatan pertama, kedua, ketiga, itu mirip-miripnya ada. Variabelnya ada yang mirip-mirip. Dalam konteks judul, ketika setting waktunya berbeda, tempatnya berbeda, ada salah satu variabel saja kita ganti, maka dia sudah masuk judul yang baru. Judul yang berbeda. Jadi, dibuat, itu kenapa di dalam setiap penelitian itu ada referensi, apa orang lain sudah pernah melakukan itu sebelumnya, dan lain-lain. Jadi, masih di pertanyaan pertama, apakah karya tulis itu tidak harus penelitian? Nah, penelitian itu kan jenisnya banyak. Termasuk kita studi literatur, itu juga riset. Kita di studi literatur itu juga riset. Dan ketika saya misalnya menulis tentang virtual eksperimen di masa pandemi, misalnya seperti itu. Saya bisa membaca jurnal-jurnal terkait seputar itu, kemudian nanti, saya bisa menyimpulkan, ternyata orang sudah mengerjakan begini, ada yang belum seperti ini, ide kita seperti apa, nah, bisa kita tanggapi setiap yang orang sudah kerjakan, dan itu boleh ditulis sebagai karya tulis ilmiah. Kemudian, apa ciri dari KTI yang membedakannya dengan jurnal, skripsi, tesis? Semua yang disebut ini adalah karya tulis ilmiah. Jurnal itu karya tulis ilmiah. Skripsi karya tulis ilmiah. Tesis disertasi juga sama.
Buku juga sama, karya tulis ilmiah. Jadi bentuk karya tulis itu banyak dan masing-masing ada karakternya sendiri-sendiri. Bukan dibedakan KTI dengan jurnal, karena jurnal sendiri KTI gitu. Jadi KTI itu besarnya ada sub-sub jenisnya banyak. Seperti itu, moderator. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Oh, Pak, pertanyaannya banyak banget yang masuk. Ada 4 pertanyaan, tapi mungkin kita hanya akan mengambil 3 ya teman-teman. Jadi Oke, mungkin nanti silakan. pertama ada dari Anang Ma'ruf. Dia bertanya, saya mencoba mendengarkan dan menganalisis penjelasan Bapak barusan berkaitan dengan dunia kepenulisan. Di sini saya mengutik sebuah pertanyaan, yaitu gimana sih caranya buat stay excited, nyelesain artikel, atau keep the mood up for writing? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Jadi, itu berkaitan dengan cara pikir, cara pandang kita. Jadi yang menentukan mood kita itu kan sebenarnya kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita baru dikritik sekali saja, baru dikoreksi minor saja, kemudian suasana hati kita tidak happy, maka tulisannya tidak akan bagus. Jadi karena begini, karya-karya yang bagus itu lahir dari suasana hati kita yang bahagia. Nggak bisa kita menulis yang bagus ya, dalam suasana hati kita tidak bahagia. Itu yang kami lihat, kalaupun misalnya saya mengajar fisika, sebagai ilmu yang mungkin tidak terlalu populer, tidak disenangi oleh banyak orang, tapi ketika suasana kelasnya kita buat nyaman, mereka boleh menyampaikan apa saja, mereka boleh mengekspresikan ide mereka, mungkin bisa ditanya ke anak-anak fisika misalnya, kami tidak pernah marah-marah begitu di kelas, tidak pernah. Kita selalu ketawa-ketawa saja belajar. Nah, suasana itu dikembangkan untuk mendorong kreativitas peserta untuk berkembang. Jadi ini yang diantara kami jaga. Jadi kita yang akan menentukan sendiri suasana hati kita itu ingin bahagia nggak sih gitu. Jadi kalau misalnya ingin bahagia, jangan terlalu sensitif terhadap koreksi, kritikan pihak-pihak lain. Itu adalah bentuk perhatian mereka ke kita yang kita akan gunakan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi terkait dengan motivasi kita menulis, ketika kita ingin menuliskan sesuatu, harus kita bulatkan tekad kita bahwa nanti tulisan itu jadi. Saya pernah buat sebuah program untuk diri sendiri. Jadi orang yang paling mudah, yang paling baik memaksa kita itu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang lain yang mendorong, memotivasi kita, mungkin tidak sebanding kalau kita bisa mendorong diri kita sendiri. Saya pernah buat program untuk diri sendiri, kemudian saya ikuti, saya buat program 1 hari 1 halaman. Itu tahun 2017. 1 hari 1 halaman. Jadi saya tidak pulang dari kampus kalau 1 halaman itu tidak jadi. 1 hari 1 halaman. Apa yang saya pikirkan 1 halaman, setelah 1 halaman jadi sudah selesai. Tidak perlu dipaksa halaman kedua, ketiga. Jadi setelah 30 hari dia 30 halaman. Setelah 3 bulan jadi 90 halaman. Ketika 4 bulan sudah ada 120 halaman. Cukup untuk jadi sebuah buku. Nah, baru kita rapi-rapikan untuk diedit. Itu tahap akhir. Jangan nanti bekerjanya itu baru bikin, diedit, nggak jadi dia. Jadi itu pengalaman yang sempat kami lakukan dan itu penting untuk adik-adik ketahui. Oke, satu lagi, moderator. Baik, satu pertanyaan. Ini
dari Mulyales. Bagaimana cara melatih mental agar kebal dengan kritik yang disampaikan dengan cara yang nggak baik? Misalnya, kita sudah nge-post sebuah tulisan, lalu ada yang mengejek, menghina, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, Pak? Oke, jadi begini, ketika kita posting ide kita, jangan berharap semua orang setuju. Nah, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Biasa aja itu. Jadi, jangan baper lah dengan hal seperti itu. Justru ketika kita share ide kita, mereka ada koreksi, ada kritik, dan seterusnya, itu kita bisa gunakan sebagai informasi untuk memperbaiki diri dan tulisan kita. Jadi kalau misalnya, kok bagiannya cuma begitu, nanti kita lihat, oh ternyata memang masih ada kurangnya, kita perbaiki aja. Nanti kalau misalnya ada lagi, bagian ini harusnya tidak seperti ini, kita cek lagi. Tapi begini, tidak semua kritikan orang yang menganggap tidak baik tulisan kita itu kita harus akomodir. Kita harus punya standing position bahwa menurut saya itu seperti ini. Kalaupun mereka berbeda-beda, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya mereka ingin buat ide yang berbeda, silakan suruh mereka nulis. Nanti giliran kita bantah tulisan dia. Jadi jangan dibuat terlalu didramatisir lah hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada yang kita pikirkan, posting saja, paling tidak kita punya informasi dari orang lain. Cuma jangan nanti setelah kita buat sesuatu, filenya berapa halaman tuh kita posting, itu tidak bagus juga. Di luar sana juga ada sekelompok orang yang tidak baik juga. Bisa jadi ketika karya kita posting untuk mendapatkan masukan, tiba-tiba beberapa bulan berikutnya tulisan itu terbit atas nama mereka. Bisa jadi, dan itu pernah terjadi. Dan saya pikir ketika kita menulis sesuatu, memang tidak mungkin dia sempurna. Kalau menunggu sempurna, dia tidak akan jadi-jadi. Apa yang dipikirkan, tulis, minta masukan teman-temannya, tidak ada pelanggaran etika di situ, tidak ada suku, memojokkan suku tertentu, tidak ada sara di sana, maka karena tidak ada pelanggaran terkait etika maupun pidana, tidak apa-apa kita posting. Kita umumkan bahwa buku kita ada misalnya, atau tulisan kita ada. Salah satu cara supaya termotivasi kita dengan karya yang akan kita buat, kita bisa umumkan ke orang lain beberapa bulan sebelumnya. Ini bukunya masih di kepala kita, ini idenya masih di kepala. Kita bisa sampaikan, teman-teman, beberapa bulan lagi saya akan punya buku judulnya ini. Nah, sehingga kita akan merasa berat, merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan dia tepat waktu. Jadi, itu diantara beberapa hal yang pernah kami coba dan itu bermanfaat. Hanya adik-adik, kenapa tadi saya pesan jaga fokus itu di awal, karena banyak dari kita, idenya banyak, karena idenya banyak, ganti-ganti, dan tidak ada yang jadi. Nah, banyak yang seperti itu. Nanti ini dapat 1, ada 2, ada 3, banyak sekali idenya. Tidak ada yang jadi. Nah, kalau punya ide, selesaikan satu demi satu. Kalau ini selesai, pindah ke ide kedua. Selesaikan, pindah yang ketiga. 3 selesaikan, begitu seterusnya. Oke, begitu, moderator. Ya baik Pak, terima kasih banyak. Saya rasa itu terjawab ya teman-teman. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Pak, tapi karena berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 10.40, sudah saatnya memasuki materi kedua. Mungkin dari Bapak sendiri mungkin ada beberapa patah kata untuk teman-teman yang sekarang mungkin lah baru akan mulai menulis sepatah dua patah kata penutup untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita harus pastikan kita ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu penting. Kemudian, ketika itu ada, kita harus istiqomah menjaga hati, niat kita, bahwa yang kita rencanakan itu akan kita selesaikan tepat pada waktunya. Nah, kalau misalnya itu dijaga, kalau misalnya ada kebingungan-kebingungan, itu bisa
Apa saja yang kita bingungkan itu bisa kita tanya di Google tuh ada jawabannya. Jadi tinggal kita mau belajar apa tidak, menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Nah, kita harus lebih baik. Hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, hari esok kita harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu saja yang jadi prinsip kita supaya ke depan kita semakin bermanfaat, karya-karya kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk lembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.